Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fani Nur Aminah dengan NIM 2022 0410 34145. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Atlas terkhusus pada indeks B260 sampai B280 di bagian risk response. Yang pertama pada B260 ini apakah auditor menggunakan pakar auditor dari soal yang telah diberikan. Di situ tidak ada pakar auditor. Jadi di sini kita memilih tidak. Berikutnya ke B270 pakar manajemen. Apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya ya. Prosedur audit yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pakar manajemen. Informasi umum pakar manajemen. Yang pertama, nama pakar atau individu atau organisasi. Itu ada kantor jasa akuntan ABC, dan jasa penilai DEF. Itu ada dalam soal di sini. Kemudian bidang keahlian itu ada imbalan pasca kerja dan properti investasi. Begitu juga dengan pengungkapannya. Terus siapa yang mempekerjakan jasa ini? Itu ada manajemen dan komisaris. Masuk ke bagian 1, penetapan kebutuhan pakar manajemen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan itu apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan untuk kantor jasa aktuaria ABC itu tidak. Kemudian jasa penilaian DEF itu juga tidak. Di bagian kedua, pada evaluasi atas kompetisi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen, itu apakah pakar manajemen tersebut memiliki keanggotaan dari asosiasi profesi tertentu, izin pakar, atau pengakuan. Itu ada kantor jasa aktuaria ABC telah mendapatkan izin dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Sedangkan jasa penilai DEF itu telah mendapatkan izin juga dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Yang kedua, apakah auditor memiliki pengalaman sebelumnya atau pernah berdiskusi dengan pekerja pakar manajemen dan kapan? Kalau untuk kantor jasa aktuaria itu pernah memiliki pengalaman selama 15 tahun. Sedangkan jasa penilai DEF itu 20 tahun. Apakah pakar manajemen memiliki jurnal atau buku yang diterbitkan? Untuk jasa aktuaria DEF itu tidak terdapat informasi, begitu juga dengan jasa penilai DEF. Apakah pakar manajemen dalam melaksanakan pekerjaan harus diikuti standar teknis atau standar profesional? Ya. Evaluasi objektivitas pakar manajemen itu juga ya dalam penjelasan atau referensi ke pengujian yang dilakukan. Berikutnya bagian 3, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen.
Yang pertama, faktor-faktor yang dipertimbangkan pada bagian A. Bagaimana sifat, ruang lingkup, dan tujuan dari pekerjaan pakar manajemen. Penjelasan atau referensi ke pengujian yang dilakukan oleh kantor jasa aktuaria ABCD, di mana ruang lingkup dari jasa akuntan ABCD yaitu menghitung imbalan pasca kerja. Sedangkan untuk bagian DEF itu ruang lingkupnya menghitung nilai wajar dari properti investasi. Kesimpulannya, menurut auditor, untuk tujuan audit maka pekerjaan pakar manajemen adalah memadai. Jadi status KKP di sini komplit. Berikutnya ke indeks B280 pada komitmen dan kontingensi. Tentang komitmen dan kontingensi ini merupakan salah satu peristiwa tentang peristiwa bersyarat yang dimana ini komitmen yang diberikan oleh klien kepada pihak kontingensi atau pihak lain, misalnya sengketa-sengketa di pengadilan dan berdasarkan kepastian hukum yang sudah ada. Itu ada di soal. Sini. Ini juga wajib diperoleh dan diungkapkan. Kemudian nanti di bagian lembar atas, nanti prosedurnya dilakukan di kertas kerja audit. Itu merupakan prosedur-prosedur terkait dengan bukti komitmen untuk kontingensi 9 prosedur ini yang wajib dilaksanakan. Kemudian hasil tidak menyediakan kesimpulan. Kertas kerja disajikan pada kolom kesimpulan tentang konfirmasi mengenai konfirmasi tertulis dari pengacara. Itu juga ada di soal. Yang membuktikan konfirmasi dari pengacara yang udah dilakukan. Nah, nanti di bagian kesimpulan diisi bukti audit dan tepat serta penilaian komitmen dan konjungsi memadai, sehingga nanti di sini status KKP-nya komplit. Nih.